Halo semuanya, ketemu lagi di episode yang baru ya. Jadi kita akan terus melangkah ke depan ya, dengan topik-topik baru, tips-tips baru. Setiap episode yang baru ini adalah bisa jadi kelanjutan dari episode-episode yang sebelumnya. Di episode 1 itu mengenai latihan cadence untuk pemula ya, bagaimana kita tekankan pentingnya untuk kita mencapai RPM yang optimal ya, yaitu ya 90 sampai 100 ya, kalau bisa mungkin lebih ya begitu ya. Terus yang kedua mengenai belly breathing ya, karena belly breathing ini fungsinya yaitu untuk kita bernapas dengan efisien sehingga heart rate juga terjaga, tidak naik secara drastis tapi bisa konstan ya, juga lactate threshold ya, pentingnya breathing. Nah kali ini di episode yang baru ini saya ingin menjelaskan mengenai slow twitch dan fast twitch muscles ya. Jadi ini kelanjutan dari yang 1-2 juga sih sebetulnya ya. Saya ingin kalau bisa kita semua mempunyai aplikasi yang namanya Gear Calculator ya. Gear Calculator ini bisa Anda download dengan mudah di Google Play ya, gratis. Di Gear Calculator ini Anda bisa menghitung ya. Semisal kalau saya memakai gear 52 misal dengan sprocket 30 sprocket 25 misalnya dengan RPM 100, berapakah speed saya, itu Anda bisa hitung di sini. Jadi Gear Calculator itu sangat amat sekali bermanfaat ya. Bermanfaat untuk kita latihan, juga bermanfaat untuk kita planning ke depan sebelum kita goes ya. Jadi kita bisa planning, mengatur strategi ya. Untuk di segmen ini sebaiknya saya kasih berapa ya. Jadi supaya kita tidak salah gear, kita tidak under gear atau over gear. Jadi kita selalu efisien memakai gearingnya ya. Jadi power kita juga tidak terkuras sia-sia ya. Nah, kalau Anda lihat sekarang, coba Anda perhatikan di whiteboard ini. Sudah saya tulis slow twitch dan fast twitch ya. Nah, slow twitch dan fast twitch ini adalah bagaimana kita menggunakan otot-otot kita ya. Karena kita mempunyai dua macam otot, yang satu namanya slow twitch, yang satu fast twitch. Maksudnya apa sih slow twitch ini? Slow twitch kalau kita jelaskan secara bahasa Indonesia yang sederhana, yaitu adalah otot-otot yang Anda gunakan untuk endurance ya.
Jadi kalau misalnya kita lagi endurance kan kita nggak perlu mengeluarkan tenaga begitu besar ya. Yang penting kan konsisten ya. Jadi tenaganya kecil tapi konsisten ya, konsisten sehingga Anda bisa bertahan berjam-jam di sepeda tanpa Anda merasa capek ngos-ngosan. Nah, itu berarti Anda sedang memakai slow twitch muscle. Kebalikannya fast twitch muscle ya. Nah, fast twitch muscle itu yang Anda lihat bila Anda sedang climbing dengan gradient misalnya di atas 15% gitu ya, atau Anda sedang sprint 200 meter terakhir sebelum menjelang finish. Jadi Anda keluarkan segala kemampuan otot Anda yang besar-besar itu yang terbentuk di calf sama yang di hamstring dan quadricep yang seperti kakinya Fernando Gaviria, Peter Sagan itu ya. Nah, itu fast twitch muscle ya. Nah, dua-duanya ini alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan ya dalam kita bergoes ya, karena dua-duanya ini kalau kita bisa memaksimalkan ya otomatis kita akan bisa goes lebih jauh, lebih kuat, climb dengan kuat, berhasil dan macam-macam. Tapi semuanya mayoritas di antara kita tidak mengerti ya, atau mungkin bukan tidak mengerti tapi mereka memakai salah satu terlalu lama sehingga mereka ya itu drop duluan ya, karena mereka terjebak biasanya ke fast twitch muscle ya. Fast twitch muscle Anda kalau bisa lihat sendiri ya, perbedaannya sangat mencolok ya antara 110 rpm dan 82 rpm ya. Jadi ya gearingnya ya, jadi dua ini memproduksi power yang sama. Jadi kalau misalnya Anda berjalan di flat misalnya, Anda memakai 52 kombinasi 52 23 di 110 rpm, atau teman Anda yang memakai 52 17 di 82 rpm, Anda akan jalannya sama, speednya sama ya, speednya sama. Tapi ingat, walaupun speednya sama, ternyata tidak sama dalam penggunaan energi, dalam memakai otot-otot itu tidak sama. Karena apa? Yang memakai slow twitch otomatis bisa bertahan lebih lama ya. Jadi misalnya kalau Anda memakai slow twitch ini 110 rpm, asal heart rate-nya Anda bisa dijaga loh ya, karena slow twitch ini akan memukul Anda di segi heart rate yang tinggi ya, HR cenderung tinggi ya. Jadi makanya kita selalu harus konstan berlatih RPM itu untuk supaya HR-nya bisa dijaga dan RPM-nya kita tinggi terus ya. Oke, nah resikonya adalah HR tinggi. Kebalikan di fast twitch, Anda memakai hanya 82 rpm, makanya HR-nya rendah. Jadi orang yang teman Anda mungkin tidak akan merasa sengos-ngosan Anda, tetapi jangan khawatir, nanti teman Anda mungkin ya selang beberapa kilometer dia akan drop duluan karena otot-ototnya sudah kepakai ya, karena dia terlalu dini memakai fast twitch sehingga dia akan merasa sakit duluan, kram duluan, sedangkan Anda masih tetap berjalan walaupun akhirnya tinggi ngos-ngosan ya, begitu ya. Nah, saya ini sekarang sedang menggunakan slow twitch muscle ya. Jadi RPM saya tinggi ya, RPM saya tinggi sekitar 100 ya. Nah, saya jaga di 100 seperti inilah ya, slow twitch. Jadi saya bisa menghasilkan power sekitar 230 watt dengan RPM 100, 101, 105 ya, dan heart rate ya memang otomatis akan naik ya. Oke. Nah, kebalikannya contoh slow twitch yaitu begini. Nah,
Ini slow twitch, saya hanya memakai 80 rpm dan powernya sama. Otomatis gearnya lebih berat ya. Saya juga merasa kaki saya yang kerja lebih keras ya. Jantung saya mungkin agak sedikit rileks ya, tapi kaki saya merasa otot saya terkuras. 70 rpm ini saya sudah merasa berat dengan 240 watt. Memang heart rate saya rendah sekali, jadi bahkan konstan, naiknya pun pelan-pelan ya. Ini aja masih belum naik 1 bpm. Kebalik, kalau misalnya saya ringankan dan kemudian saya naik, saya ganti ke slow twitch muscle, nah jantung saya sudah naik 2 bpm ya, 3 bpm, naik terus, tapi powernya juga kenceng dan saya bisa sekarang ini di 115 bpm ya, 270 watt, 120 rpm ya. Sekarang sudah naik 10 bpm heart rate-nya ya. Seperti yang Anda lihat tadi, latihannya antara 110 rpm dan 80 rpm ya, sangat kontras sekali ya. Ya, dua-duanya juga sebetulnya menguras tenaga, tapi ya dua-duanya punya ciri khas. Ciri khas apa? Kalau saya memakai slow twitch ya, heart rate saya yang akan naik tinggi ya, tapi kaki saya masih terjaga sehingga ototnya terjaga, saya tidak merasa fatigue begitu ya. Kalau saya pindah ke fast twitch ya, jadi sprocketnya saya berhati, memang saya RPM bisa rendah dan heart rate-nya lebih stabil ya, tapi nanti kaki saya akan merasa yang lebih cepat capek ya. Ya, jadi ini adalah up to semua ya. Ya masing-masing kita bagaimana kita memanajemen ya dalam kita bergoes ya. Bagaimana kita bisa memanajemen antara kita memakai slow twitch atau fast twitch begitu ya. Nah, kita harus bergantian. Kalau misalnya Anda merasa ini HRnya tinggi, langsung Anda ganti ke fast twitch. Kalau Anda merasa fast twitch kakinya sudah agak penat, Anda ganti ke slow twitch begitu ya. Jadi inilah yang strategi inilah yang akhirnya membantu kita untuk sustain power ya. Kita akan mampu mencapai tujuan kita ya dengan kuat ya, fresh ya, strong ya. Karena kita mampu memanajemen kedua slow twitch dan fast twitch ini. Saya pribadi menggunakan slow twitch ini rasionya sekitar 70% ya daripada keseluruhan. Misalnya saya lagi ada rute dari Surabaya ke misalnya ke Nongkojajar misalnya atau ke Bromo begitu ya. Ya, 70%, 75% saya akan menggunakan slow twitch ya. Jadi saya memang cenderung yang high RPM, dan karena saya latihan saya masih bisa memaintain heart rate-nya tidak setinggi yang sampai saya ngos-ngosan atau bagaimana ya. Jadi masih dalam taraf controllable ya. Ya, tapi memang ada sebagian mungkin mereka prefer fast twitch karena merasa saya yang penting climbingnya cepat. Ya, terserah itu. Ya, tapi biasanya mereka yang memilih fast twitch nanti sampai atas mereka ya sudah habis, nanti mereka turun ya juga tinggal koret-koret aja ya begitu. Itu perbedaan apapun juga. Nah, kita harus tetap latihan ya. Kalau saya menyarankan Anda latihlah slow twitch ini ya, high RPM ini Anda harus secara konstan latihan terus. Karena apa? Kalau Anda kuat
52, 23 di 110. Besoknya Anda latihan lagi di 110, 52 diganti 21, 52, 22, 52 dan sebagainya. Dan Anda akan bayangkan ya, dengan Anda mampu 110 RPM memakai gear yang rendah sekali. Jadi ya, itu Anda sudah memasuki fase spinning ya. Itu yang kita namakan spinning. Jadi Anda tidak akan terasa bahwa sebetulnya gear Anda itu berat, tapi kaki Anda itu serasa kayak enteng, spin kayak profesional ya, kayak Chris Froome saat naik climbing kakinya bisa sepet 80-90 RPM, climbing 10 derajat 10%, tapi kakinya 90 RPM. Kok bisa ya, bikin kita kepingin gitu ya. Ya itu latihannya dari situ ya. Saya sarankan tetaplah berlatih, jangan absen berlatih ya. Kita disiplin dengan schedule latihan kita, dan kita juga disiplin dengan menentukan saya mau latihan hari ini target RPM berapa, di gear berapa, dengan HR maksimum berapa sebagai acuan. Nah, begitu. Besok dilatih lagi, seminggu berapa kali latih, terus Anda keluar, ya lama-lama Anda akan jadi kuat ya. Selamat mencoba. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada Cincau Station ya, yang sudah mendukung kami untuk pembuatan video episode kali ini. Terima kasih. I'm so happy.